Setelah melalui satu proses selama kurang lebih 10 hari, 6 lembaga HAM ini ingin menindaklanjuti komitmen dan juga keseriusan kami dari 6 lembaga HAM terkait dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga September 2025. Maka kami dari 6 lembaga memutuskan secara bersama-sama untuk melakukan pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Nah, tentu pembentukan ini adalah bagian dari upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya 6 lembaga HAM dengan kewenangan yang berbeda dan juga concern isu terutama terkait dengan kelompok rentan yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan satu fakta-fakta dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing, di mana ke-6 lembaga ini selama lebih dari sepekan juga sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing, baik itu turun ke lapangan maupun berkoordinasi dengan para pihak. Untuk itu sore ini kita ingin mengumumkan bahwa 6 lembaga HAM membentuk tim independen untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Selanjutnya masing-masing lembaga akan menyampaikan statement dari masing-masing lembaga yang akan diawali dari Komnas HAM yang akan disampaikan nanti Pak Abdul Haris Mendawai, kemudian dari Komnas Perempuan, dari KND, dari KPAI, dari LPSK dan juga Komnas HAM. Saya persilahkan Pak Dawai. Baik, terima kasih Bu Anis, Bapak Ibu sekalian, komisioner dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dari LPSK, KND yang hadir pada sore ini. Izinkan saya membacakan siaran pers bersama ya. Siaran pers bersama pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, Ombudsman Republik Indonesia ORI, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas KND sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya dari Komporsil. Peristiwa tersebut telah menimbulkan setidaknya 10 korban jiwa, 1 diantaranya perempuan. Selain itu terdapat korban luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, hingga trauma sosial yang mendalam. Tim independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Landasan kerja tim ini didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk Komnas HAM, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 untuk Komnas Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk LPSK, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk KPAI, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk Komisi Nasional Disabilitas KMD. Tim independen ini berpedoman pada Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan dan perlindungan hukum, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta pedoman instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi maupun menjadi standar global, antara lain Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan atau CAT 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau SIDO tahun 1979, dan General Recommendation nomor 30 dan 35, Konvensi Hak Anak atau CRC tahun 89, serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD tahun 2006. Tim juga mengacu pada protokol dan pedoman khusus PBB, yaitu Minnesota Protocol of the Investigation of Potentially Unlawful Death tahun 16, Istanbul Protocol tahun 22, OHCHR Fact Finding Guidance, serta UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials tahun 90. Adapun ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa dan keluarganya, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Selain itu, tim juga membuka diri pada seluruh masyarakat yang hendak menyampaikan informasi ataupun data yang dapat membantu proses pencarian dan pengumpulan fakta. Hasil pemantauan ini bukan hanya untuk menjawab luka hari ini, melainkan juga untuk memastikan hak asasi manusia termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dijunjung tinggi dan dilindungi. Pembentukan tim independen LNHAM untuk pencarian fakta ini adalah wujud komitmen bersama 6 LNHAM untuk memastikan kebenaran tidak disembunyikan, korban tidak dilupakan, dan dugaan pelanggaran HAM tidak berulang. Kami menyerukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka akses, memberikan perlindungan, serta mendukung penuh kerja tim demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Terakhir, kami saling untuk ya, keenam lembaga ini menyepakati untuk membentuk sekretariat tim independen, dan sekretariatnya berkantor di Komnas HAM di sini Jalan Latuarare nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi 0821 8933 5613. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang ingin disampaikan oleh lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari 6 lembaga HAM tadi. Kami berharap tentu pembentukan tim ini nantinya bisa mengungkap seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang unjuk rasa dan kerusuhan terjadi, sehingga dugaan-dugaan adanya pelanggaran HAM dan dorongan adanya penegakan hukum, kebenaran, keadilan bisa diterima oleh para korban. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman media. Perkenalkan, saya Yomal dari suara.com. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah pembentukan tim investigasi
investigasi ini merupakan respon dari adanya rencana yang juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk tim investigasi juga yang kemarin disampaikan di Istana Negara. Terus pertanyaan kedua, apakah lembaga tim independen ini juga akan membuka bergabungnya masyarakat sipil dalam tim ini? Kemudian yang ketiga, nanti hasil dari temuan dari tim independen ini bakal diapakan dan dikemanakan? Apakah disampaikan kepada presiden atau kepada aparat negara? Selanjutnya, kemudian juga apakah juga di dalam investigasi tim independen ini juga akan menelusuri bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam peristiwa pada akhir Agustus lalu? Itu aja, terima kasih. Jihan Bu dari Tempo, salah satu nantinya yang akan jadi fokus dari tim ini apakah juga akan menelusuri soal dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan ini Bu? Itu dulu, terima kasih. Silakan teman-teman, tadi ada yang lain? Ya, saya coba menjawab ya beberapa pertanyaan yang disampaikan rekan dari suara.com, Mas Yamal. Yang pertama, untuk pembentukan tim ini sebenarnya sudah kita diskusikan beberapa kali sejak lebih dari seminggu yang lalu. Jadi kesepakatan apakah kita perlu membentuk tim itu memang sudah kita diskusikan, karena ini kan melibatkan 6 lembaga, dan kalau salah satu di antara tidak setuju tentunya kita tidak membentuk tim gabungan 6 LNHAM ini. Nah, oleh karena itu, apakah pembentukannya merespon rencana pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu mungkin kebetulan aja yang punya pemerintah. Jadi kami sudah lebih dulu, tapi kalaupun pemerintah akan membentuk, nggak ada masalah, silakan aja. Jadi kita sama-sama bekerja nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah akan membuka bergabungnya masyarakat sipil? Jadi kami sebagai LNHAM dan menyatakan diri sebagai independen ya, tim pencari fakta independen ini, kita akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak manapun. Nah, oleh karena itu keberadaan dari masyarakat sipil bukan sebagai bagian dari tim, kami melihatnya seperti itu, agar independensi LNHAM ini bisa kita jaga. Tetapi informasi apapun yang dari masyarakat sipil tentunya kita akan membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi dari mereka, karena yang kita ingin melihat secara jelas peristiwa yang terjadi ini. Mungkin itu dua dulu ya, karena ada yang lain, biar yang lain juga bisa menjawab. Ada dua lagi pertanyaannya. Silakan, ada yang mau menanggapi teman-teman? Terima kasih Bu Ketua, terima kasih teman-teman. Saya hanya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Bang Dawai tentang dua pertanyaan itu. Yang pertama, kenapa kami mendiskusikan, karena semua kami telah melakukan langkah-langkah awal pemantauan dan pendokumentasian sesuai dengan tusi kami. Jadi sejak peristiwa terjadi tanggal 25, Komnas HAM sudah bekerja, kami juga KPAI sudah bekerja, dan Komnas Perempuan, intinya semua sudah bekerja sejak peristiwa terjadi. Dan ketika data-data awal sudah cukup, kami anggap cukup, sudah saatnya bagi kami untuk mendalami temuan-temuan itu dengan cara membentuk tim pemantauan independen ini. Gitu. Jadi itulah sejarahnya kenapa kami mendiskusikannya cukup panjang. Dan yang kedua, mengenai keterlibatan masyarakat sipil, tentu juga ada ahli-ahli expert yang
pasti selain yang disebutkan oleh Bang Dawei tadi, tapi juga ada expert ahli yang bisa menjadi narasumber bagi tim ini dalam melakukan analisis ketika temuan-temuan sudah makin kaya dan makin lengkap untuk dilakukan analisis. Nah, tentang laporan ke Presiden, tentu saja karena kami semua, hampir semua kami memberikan laporan kepada Presiden. Ada juga laporan-laporan yang harus diserahkan kepada pihak-pihak yang penting untuk mendengarkan laporan kami, termasuk DPR dan bahkan lembaga HAM internasional. Jadi pihak-pihak yang selama ini memang menerima laporan kami bisa jadi akan menerima mendengarkan laporan kami juga. Mungkin itu dulu, yang lain apabila teman-teman mau menambahkan silakan. Iya, tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan keterlibatan institusi tertentu, kemudian kekerasan gitu ya. Pada prinsipnya tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya, karena kami juga memiliki tanggung jawab moral, sehingga tentu akan kami laporkan perkembangannya kepada publik. Nah, pada tanggal 8 September sebenarnya LNHAM juga diundang rapat koordinasi dengan Kemenko Hukum, HAM dan IMIPAS, dan dalam rapor tersebut sebenarnya juga kami sampaikan informasi awal kepada Kemenko gitu ya, Bapak Yusril, bahwa LNHAM akan membentuk tim independen, dan dalam pertemuan itu Bapak Yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh 6 lembaga HAM karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen. Jadi sebenarnya sudah terkomunikasikan sejak 1 minggu ini, terutama pada tanggal 8 September, hari Senin yang lalu. Teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Mbak Dahlia, silakan. Bahwa tim ini penting untuk mendapatkan data dan informasi serta suara dan pengalaman dari korban. Ini yang penting kami suarakan agar juga peristiwa-peristiwa ini menjadi alert, menjadi isu prioritas bagi pemerintah agar tidak terulang, dan juga memperbaiki apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tim ini bukan hanya sekedar dalam konteks pencarian fakta-fakta, tetapi juga kita mengedepankan juga tentang kondisi korban sesuai dengan tupoksi dari 6 LNHAM ini. Sesuai dengan tupoksi dari 6 LNHAM ini memang salah satunya adalah kita akan menganalisa juga dampak daripada peristiwa kaitannya dengan korban dan keluarganya, karena hal ini juga cukup penting. Kalau memang ini menjadi temuan, maka temuan-temuan ini yang kemudian harus direkomendasikan kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus memikirkan bagaimana dampaknya terhadap korban dan keluarganya tersebut gitu, sehingga ini akan jadi satu paket secara keseluruhan dan komprehensif. Teman-teman yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Selamat sore Bapak Ibu, saya Marcio dari kantor berita AFP. Seperti
pertanyaan saya satu, apakah ada deadline atau tenggat waktu tertentu buat tim ini untuk bekerja mengumpulkan fakta-fakta dan melaporkan fakta-faktanya kepada pemerintah dan DPR? Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Terkait waktu, teman-teman, tentu kita berusaha sesegera mungkin tim ini bisa bekerja. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya bahwa sebenarnya 6 lembaga HAM ini kan juga sudah turun ke lapangan melakukan pemantauan, mengumpulkan sejumlah informasi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja secara efektif menggunakan waktu yang ada, karena para korban kan juga sudah menanti gitu ya, baik mereka yang sedang ada dalam proses hukum atau mereka sedang dalam kondisi luka-luka atau mereka yang sudah meninggal dunia. Tentu ini membutuhkan upaya tindak lanjut yang serius dari negara, gitu, dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum. Mohon dukungannya agar tim ini nanti bisa bekerja secara efektif dan efisien ke depan dan memberikan harapan bagi para korban. Saya kira itu. Ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin teman-teman nanti bisa doorstop ke Bapak Ibu Komisioner yang hadir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti teman-teman kalau mau sehari-hari berkunjung ke sini, karena teman-teman ini juga sewaktu-waktu bisa berkantor di Komnas HAM dalam rangka menjalankan tugas sebagai tim independen bersama. Jadi sekretariat ada di Komnas HAM dan kami cukup terbuka. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.